Belum usai dugaan polemik donasi Agus Salim, Pratiwi Novianti seolah tidak pernah berhenti menjadi sorotan publik. Apalagi kini ia tengah berseteru dengan banyak pihak sekaligus. Salah satunya mantan rekan kerjanya, Gary Julian. Dalam sebuah siaran langsung baru-baru ini, Novi diduga kembali melayangkan sindiran terhadap Gary. Berawal dari pertanyaan warganet terkait tips diet, Novi justru menjawabnya dengan nyeleneh. Ia juga menyinggung soal mantan karyawan yang tidak tahu berterima kasih, bahkan melaporkannya ke polisi atas tudingan yang jelas-jelas jauh dari kebenaran. Spill cara diet, Kak. Kayaknya kakak harus jadi relawan. Udah gitu kakak harus bantu orang yang nggak tahu terima kasih. Terus kakak dilaporin. Udah dilaporin, abis itu kakak ada drama-drama dalam cerita tersebut. Terus kakak dijadiin korban. Terus ditambah mantan karyawan kakak tuh nyerang kakak. Itu sedangkan dia digaji sama kakak selama ini. Terus kakak survive sendiri. Kakak punya anak asuh 5 yang harus dibiayain. Terus udah gitu banyak kerjaan-kerjaan yang jadi terbengkalai sekarang, termasuk YT, ya kan. Terus udah gitu kayaknya harus gitu. Habis itu jadi kakak ngerasa kayak pusing, kakak mumet, kayak gak bisa tidur setiap malam, insom, ya kan. Insom, tapi insomnya tuh bukan karena kakak banyak pikiran, banyak cicilan, enggak. Tapi insomnya lebih kayak ya kosong aja gitu pikirannya. Gila enggak, tapi waras juga enggak gitu. Jadi kayak ngambang aja, paham gak sih? Kayak gitulah pokoknya. Kayak gitu sih, Kak. Jadi kalau kakak udah di fase kayak gitu, kakak nanti ngerasa kayak aduh udah capek banget sih, gitu, kayak udah lelah banget. Tanggapannya sih Iya, prosesnya yang sudah terlalu lama, sih juga kayak udah agak ngeblank kalau bisa ditanyain kasus ini berulang-ulang kita jawab dengan pemberitahuan yang ada lagi yang buat saya tuh harusnya nggak perlu. Seperti diketahui, sebelumnya Gary bersama Ibu Poppy yang merupakan bendahara yayasan menggelar jumpa pers. Di hadapan awak media, mereka menuding Novi melakukan penggelapan dana yayasan senilai 90 juta rupiah. Yang mengejutkan, uang tersebut diduga digunakan Novi untuk membelikan mobil, bukan untuk operasional yayasan, melainkan atas nama pribadinya sendiri. sesuatu yang nggak sesuai faktanya ya. Begini teman-teman, jadi memang saudara G ini kan ditunjuk untuk menjadi ketua yayasan. Terus kemudian katanya dia melakukan audit keuangan yayasan, tapi audit itu tidak pernah diserahkan kepada yayasan. Jadi kita nggak tahu sama sekali audit apa yang dia gunakan. Terus kemudian yang dia sampaikan kemarin, adanya penggelapan itu sebenarnya harusnya disampaikan sesuai faktanya. Jadi faktanya itu adalah tidak tervalidasi. Jadi uang itu ada yang tidak tervalidasi. Kenapa kemudian tidak tervalidasi? Karena saudara G ini tidak pernah datang ke yayasan. Jadi tidak pernah meminta berkas-berkasnya, itu yang kemudian tidak tervalidasi ya. Jadi bukan penggelapan. Tadinya preskon kemarin harusnya tidak perlu karena mereka bukan siapa-siapa lagi. Itu bukan orang-orang yayasan, tapi mereka memberikan statement terkait yayasan. Buat saya itu over banget ya. Seperti diketahui, selama ini Pratiwi Novianti kerap mengatakan di hadapan publik
bahwa dirinya kerap menggunakan uang pribadi untuk menyokong yayasan. Namun melalui penelusurannya, Gary Julian menangkap bahwa di tahun 2024 selain donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar rupiah, juga ditemukan adanya uang donasi yang masuk ke dalam yayasan senilai lebih dari 0,5 miliar rupiah. Tidak tinggal diam, Novi pun melaporkan Gary, Poppy, dan seorang mantan karyawan lainnya bernama Arbi ke pihak berwajib. Yang dimaksud 374 atau tidak gitu kan, karena memang aliran dananya itu langsung ke bendahara, dari bendahara itu kepada sekretaris, dari sekretaris menurut keterangan bendahara itu ke dealer, gitu kan. Nah itu yang saya telusuri pada saat itu. Saya minta untuk masing-masing penerima aliran dana pada saat itu untuk menyertakan lampiran mutasi rekening untuk pembuktiannya, gitu, agar supaya tidak ada kesan menutupi atau ikut membantu atau seperti apa. Dan kebetulan memang mungkin dari sisi klien Bapak mungkin berkonsultasi dengan Bapak segala macam, ya akhirnya dugaannya kuat juga gitu kan. Mungkin kalau memang klien Bapak dan tim ingin melakukan upaya hukum juga untuk memastikan bahwa tidak ada upaya tersebut, ya silakan aja. Baik, berarti Pak Giri sendiri udah melaporkan ya berarti ya? Ya, kalau dari saya sudah melaporkan. Oh, sudah melaporkan. Baik, dari klien saya juga akan melaporkan, tapi juga ditambahkan Pak nanti dengan pasal lain, yaitu di pasal tentang yayasan Pak. Oke. Begitu. Jadi saya lanjut ya Pak. Itu sudah cukup atau Ya, ada ya. tambah lagi? Jadi faktor lain juga, satu hal lagi yang membuat klien saya ini maju dikit sedikit. Ya udah. Sampai klien saya ini mau memutuskan untuk melaporkan orang terdekatnya sebelumnya kan, ibu mantan ketua yayasan ini kan orang dekat ibu ya, yaitu adalah adanya ancaman laporan polisi terhadap klien saya. Maka dari itu klien saya membela diri, salah satunya dengan menjelaskan klarifikasi dan dengan pelaporan polisi ini nantinya. Saya menjelaskan pasal ya, bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Bunyinya gini loh, kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Itu pasal itu. Lalu pasal selanjutnya berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan berbunyi, setiap anggota yayasan, setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan di pasal 2-nya, selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Itu tentang yayasan undang-undangnya. Lalu menurut pasal 374 KUHP, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi klien saya atas seluruh peristiwa yang dimaksud, klien saya selaku bendahara umum yayasan dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun secara pribadi mendukung jika ada audit dan analisa secara terbuka, transparan, dan akuntabilitas. Dan klien saya, betul ya Bu ya, secara sukarela memberikan semua data transaksi rekening pribadi, baik mutasi rekening koran milik klien saya pribadi dan juga data transaksi milik yayasan, karena Ibu sekarang masih menjabat. Klien saya juga mengizinkan atas seluruh hasil analisa keuangan pada rekening milik klien saya untuk disampaikan secara terbuka, baik kepada pihak berwajib maupun di ruang publik seperti ini, tanpa adanya batasan apapun bila diperlukan. Betul ya Bu ya? Bahwa seluruh kegiatan klien saya selama menjabat sebagai bendahara umum yayasan merupakan perintah dari mantan ketua yayasan, baik secara lisan dan atau chat melalui aplikasi WhatsApp dan atau melalui pihak lain yang terkait dengan yayasan. Lalu yang terakhir,
bahwa seluruh kegiatan yang dimaksud klien saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pihak yang berwajib dan di muka umum seperti ini. Dan perlu diketahui juga bahwa uang yayasan itu menurut pengakuan klien saya bukan hanya di BCA tapi ada BSI ya. Ada BSI juga. Nah, itu tapi udah lama kayak gitu. Tapi yang kita punya hanya BCA ya. Yang bisa saya lihat. Yang bisa diakses oleh klien saya selaku bendahara adalah yang BCA. Demikian penjelasan dari saya terkait atas apa yang akan dilaporkannya besok. Penjelasan ini diberikan sebenar-benarnya oleh klien saya, betul ya Bu, semua yang saya jelaskan tadi ya. Saya mendampingi beliau untuk menjelaskan karena beliau kondisinya sedang sakit ya. Kita sampaikan ini dengan itikat baik pastinya dan demi kepentingan umum. Dan kami menghimbau juga untuk masyarakat agar tidak provokatif karena kami tim kuasa hukum saya berpegang teguh kepada asas hukum, asas praduga tak bersalah, yang dimana seseorang wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, itu penjelasan dari klien saya, Ibu R. Apustika. Sebelum kita kasih tanya jawab, lebih baik kita jelaskan juga kronologinya Pak Arbi dulu ya. Baik, jadi Pak Arbi ini juga akan melaporkan mantan ketua yayasan tersebut ke pihak yang berwajib bersamaan dengan Ibu Era Pustika, Ibu Popi. Silakan Pak, dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan pers dan Mas Gary yang udah mengundang saya. Karena sebelumnya saya sama Mas Gary ini ada sedikit miskom perihal sebuah surat. Surat apa Pak? Suratnya itu berisi tentang permintaan klarifikasi dari yayasan yang ditujukan untuk Mas Gary. Isinya tuh apa ya? Intinya Mas Gary itu harus memberikan klarifikasi perihal donasi 1,3 M ya Mas ya. Ya betul. Surat itu ya. Nah, kita sempat miskom dia nanya ke saya, ini surat dulu yang bikin gitu kan. Padahal saya sudah keluar dari manajemennya PN ya. PN itu sejak Juni 2024. Jadi pada saat ada uang donasi ini, saya benar-benar tidak mengetahui perputaran uang yang masuknya berapa, itu mekanisme. Bapak keluarnya dari manajemen, bukan dari yayasan ya? Nah, iya betul. Okay. Tapi kan karena saya gimana ya? Dia masih Gimana? Masih namanya masih di yayasan. Namanya masih di yayasan. Padahal saya tidak sama sekali mengikuti bahkan tahu tentang info dari yayasan karena saya sudah bekerja di tempat lain gitu. Oke. Nah, relate-nya sama ini saya ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah menandatangani, saya tidak pernah membuat surat yang ditujukan kepada Mas Gary yang waktu itu gitu loh. Oke, lalu gimana? Nah, awalnya kan kita udah sempat ngobrol nih, makanya saya kita sudah sempat ngobrol sama Mas Gary, terus tiba-tiba ada respon ya mengenai surat itu. Nah, itu kan makin memberatkan saya gitu kan, karena saya kan merasa saya nggak tahu apa-apa gitu. Tiba-tiba ada nama di situ gitu kan, makanya saya takut aja gitu, takutnya kan saya kena hukum gitu. Oke, baik. Coba saya ambil benang merahnya ya. Jadi klien saya Arbi Genandi ini adalah pengawas yayasan yang dimana ada satu surat yang menyatakan bahwa Arbi Genandi ini menandatangani satu surat, yaitu surat permintaan klarifikasi sebenarnya ke Pak Giri. Namun ternyata setelah ada info tersebut, klien saya ini merasa tidak menandatangani. Kalau misalkan merasa tidak menandatangani apa berarti? Berarti ada dugaan pemalsuan surat. Nah, itulah yang menjadi dasar dari klien saya Pak Arbi ini untuk melaporkan mantan ketua yayasan tersebut di besok hari gitu ya Pak ya. Apa lagi yang mau disampaikan? Oke, udah cukup ya. Oke, sudah cukup dari klien saya Arbi. Coba klien saya yang namanya Bu Popi nih. Dari tadi udah saya jelaskan panjang apa yang menjadi kenapa sih Bu bisa
ini loh apa? Itu kan mantan ketua yayasan kan orang dekat ibu. Kenapa sampai mau dilaporkan? Apa yang ibu mau sampaikan ke media? Kenapa menurut kan ya saya kan di nggak tahu ya itu namanya diancam atau tidak, tapi ada kata-kata bahwa siap-siap akan ada laporan polisi gitu, akan ada laporan polisi siap-siap gitu, karena kesalahan saya memberikan mutasi rekening saya pribadi ke Mas Geri untuk urusan audit. Loh kan itu punya ibu sendiri. Makanya Makanya itu yang bikin ibu bingung. makanya itu. Lalu untuk masalah pribadinya apa? Ini kan masalah hukum sudah saya jelaskan kan. Kenapa sih bisa sampai mau melaporkan gitu loh? Apa ada ribut apa gitu? Ya sejak apa NTT itu ada sih apa kayak dia marah-marah gitu ya. Oh, marah-marah. Saya ini kan udah nggak muda, saya ini kan udah di atas 50 lah. Ya istilahnya mungkin sama ibunya dia mungkin beda setahun 2 tahun. Oh iya. Tapi kok kayaknya nggak ngertiin banget gitu. Oh. Saya harus ngata-ngatainnya. Oke, seharusnya mantan ketua yayasan ini lebih muda umurnya, harusnya dengan bahasa yang lebih sopan. Tapi mungkin namanya orang marah ya. Iya. Namanya orang marah mungkin ya mungkin lepas kontrol tapi ya seperti itu. Tapi lepas kontrolnya seorang orang yang lebih muda harusnya nggak boleh sampai berlebihan. Menurut ibu seperti itu. Oke. Lalu apalagi Bu kira-kira yang mau disampaikan? Ya saya sih sudah bekerja dengan baik dan istilahnya apa ya, mengorbankan waktu semuanya pokoknya, tapi kok sepertinya kok masih ada aja yang kurang gitu, masih ada yang salah gitu. Oke, begitu. Kalau dari saya gini ya rekan media, saya kan selaku profesional mendampingi klien saya ya, Pak Arbi sama Ibu Popi. Dari saya pelajari kasus ini, kenapa sih kok sampai orang-orang dekatnya ini mau melapor nih kepada satu orang ini, kenapa gitu loh. Saya berharap sih bisa diklarifikasikan lah, dalam artian misalkan memang ada yang tidak sesuai begitu dari kami. Yang penting hak klien saya untuk melapor semua dijalankan dulu, nanti biar proses hukum yang bisa menilai itu nanti arahnya kemana begitu. Silakan Pak Geri, Bu Popi atau Pak Arbi, ada yang mau ditambahkan sebelum dilempar ke media? Kalau dari saya sih mungkin ya ini di sini sekaligus minta maaf ya ke bendahara, jadi tersangkut sangat jauh gitu ya Bu Popi ya. Memang saya sadari sejak saya jadi ketua dan beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke NTT untuk menyelesaikan polemik donasi. Di saat-saat itulah gitu kan bendahara yang mensupport kegiatan saya itu konflik gitu kan ya, konflik dengan Ibu NP ini. Kenapa? Karena memang dalam proses kegiatan kita di NTT itu memang betul ada terjadi penahanan uang gitu ya Bu ya, yang memang itu real, itu fakta gitu kan. Dan hal tersebut bukan kita ngarang-ngarang, enggak, kita memang lurus aja karena pada saat itu mungkin saya bisa jadi ketua yayasan itu bukan secara ujuk-ujuk tiba-tiba, itu semua diatur oleh yang bersangkutan gitu kan. Dan nggak mungkin serta-merta juga Ibu Bendahara mengirimkan sejumlah uang besar untuk kita ke NTT itu tanpa sepengetahuan beliau gitu kan. Dan berarti semuanya atas perintah Ibu NP tersebut, dan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya justru malah dimaki-maki kan, seperti itu. Oh gitu. Itu yang menjadi pada pokoknya. Poin itu. Sudah dikerjakan dengan baik, namun responnya tidak baik. Justru cenderung menyalahkan dan cenderung menjadikan ini jadi yang saya baru tahu tadi ya, ternyata ada ancaman segala macam. Itu kan ya kurang baik lah gitu ya, bahwa yang dilakukan Ibu Bendahara itu sesuai dengan porsinya gitu kan. Menurut Pak Giri seperti itu? Menurut saya seperti itu, karena apa-apa yang memang sudah dilakukan termasuk SOP yayasan itu juga sudah saya komunikasikan sebelum berangkat ya Bu ya, bagaimana sih mekanismenya gitu kan. Dan terbukti saat diaudit itu juga pola yayasan 1 tahun ke belakang bahkan sejak berdiri
Itu polanya seperti itu. Duit dari rekening yayasan ke rekening bendahara, baru bendahara sebar. Oh, Gitu. Itu jadi bukan satu hal yang baru memang. Oh, gitu sudah kan. lama itu berarti ya? Sudah berjalan seperti itu gitu ya Bu ya. Dan ketika itu kenapa pada hari itu bendahara melakukan seperti itu dijadikan masalah. Gitu. Nah, itu yang menjadi poin. Dan yang kedua gini. Kan kita juga bisa lihat di podcast Curbang Ibu NP sudah menyatakan setuju gitu kan. Semua publik sudah bisa melihatnya. Bahkan sebelum podcast kita ada beberapa kali meeting yang memang dihadiri oleh saya pada saat itu perwakilan yayasan, Ibu NP maupun kuasa hukumnya, ada Bang Densu dan istrinya, ada Bang Pablo, Pak Dodi ya kan sebagai PH donatur. Di situ semua kita sudah sepakat untuk mengikuti kemauan Ibu NP untuk menyalurkan polemik donasi ini ke NTT gitu, karena memang dari beliau sendiri yang memang tidak mau uang itu maaf ini bahasa beliau ya, saya quote and quote ya, tidak mau 1 sen pun uang itu diberikan ke si buta gitu. Dan yang akhirnya kita ya sudah, terus maunya apa, bahkan waktu itu Bang Densu sudah menawarkan, ini ada tawaran dari FA, beliau mau kalau uang ini dibagi 2, 50-50, tapi kita sampaikan lagi ke BNP tidak mau, tetap mau uang itu ke NTT. Akhirnya kita meeting segala macam semua, kita pikirin oke, kalau ke NTT seperti apa kondisinya. Bahkan di situ juga ada satu persoalan yang saya ingat ya, kita tuh belum jadi berangkat gitu kan. Kenapa? Karena ada pembahasan kalau nanti Agus ingin berobat, siapa yang mau bayar? Dan akhirnya di situ Bang Densu ambil inisiatif, ya sudahlah, kalau memang misalkan Agus mau berobat, Bang Densu yang cover. Sejak saat itulah kita langsung bergulir, ganti ketua langsung berjalan. Dan ketika kita di NTT kita dipermasalahkan, di situlah kita bingung. Dan disitulah semua awal masalahnya kan. Dari situlah saya mulai dituduh-tuduh segala macam gitu. Untuk apa saya juga nggak tahu. Maka dari itu ketika saya dituduh saya akan klarifikasi, akan saya buktikan gitu kan. Apapun yang dituduh akan saya buktikan bahwa itu tidak benar, termasuk saya dituduh gelapkan 100 juta segala macam ya kan. Padahal saya juga udah bilang itu untuk payment dan itu langsung gitu kan. Ada tuduhan itu. Ada gitu, dan kita ada bukti paymentnya gitu kan. Silakan aja kalau mau diuji ya silakan aja, lempeng gitu. Yang kedua, bermunculan lagi tuduhan bahwa waktu mediasi sebelumnya di podcast Curbang ada uang 35 juta ya. Nah, 35 juta ya memang betul saya ngambil promo Bang Densu sama Bung Dus sama Om Brian Praneda pada saat itu kita ambil. Itu setelah itu kita bawa ke Kokas, kita kasih tuh ke Bu NP, ada pacarnya di situ Mas Oscar, ada juga Om Brian, dia terima duitnya. Nah, terus sekarang dia bikin framing lagi, saya apalah segala macam uang 35 juta itu. Banyaklah hal-hal yang memang kecewa jadinya. Kecewa dong, karena gini, yang punya nama baik itu bukan cuma beliau, kita juga punya nama baik. Betul. Ya kan, kita juga punya keluarga. Betul. Dan yang paling penting kita juga punya masa depan. Apa yang mau kita lakukan ke depan kalau kita di framing sedemikian jahatnya seperti itu. Maka dari itu kita buktikan, kita uji sekalian. Betul. Dan ini pun juga yang saya mau coba sekalian bilang juga ini ya, proses audit ya. Dalam proses audit juga gini. Yang menariknya kita dalam proses itu sepanjang tahun 2024 itu kan Bu NP sering bilang kalau beliau yang menghidupi yayasan dengan uangnya. Iya, yang ngomong gitu ya. Ya. Nah, kalau kita lihat data itu ada sebesar 549 juta uang donasi yang masuk. Wow. Lalu gimana? Gitu. Nah, di situ yang saya kejar bendahara. Ini pertanggungjawabannya seperti apa? Ternyata uangnya itu banyak. Di luar uang 1,3 M itu. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi total ada 1,8 perputaran di situ. Ya kan, sepanjang tahun anggaran. Lalu pengeluarannya adalah sebesar hanya sekitar 200-an yang memang untuk donasi ya. Yang 150 belum bisa divalidasi. Iya. Kemudian ada yang 93 untuk pembelian kendaraan. Yang akhirnya itu menjadi dasar kuat kita tadi itu. Ketika ditanyakan oleh pihak auditor
lampirkan bukti kepemilikan kendaraan, kita tidak bisa melampirkan. Itu yang menjadi dugaan kuat kita. Iya, dan itu yang menjadi dasar saya untuk menguji, gitu kan, apakah itu satu tindak pidana atau bukan. Gitu. Jadi dia permutasi itu dari 2022 sampai 2025 yang dia bahas itu hanya 90 juta. Sedangkan 90 juta itu sudah ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Kalau emang mungkin sebelum-sebelumnya ada delik-delik yang lain, mungkin dia mau memberikan statement. Mungkin nggak ketemu, jadi dia hanya mempermasalahkan 90 juta itu. Berarti Teteh sendiri sudah melaporkan katanya kemarin mungkin lewat Bandisa Sudah sendiri. dilaporkan. Yang dilaporkan siapa aja? Saudara G dengan saudara P udah kita laporkan. Atas deliknya apa? Atas 374. 374 penggelapan dalam jabatan. Saudara AG itu juga nanti akan kita laporkan karena pencemaran nama baik ya. Itu jelas kita ada buktinya, tapi dia memberikan statement seolah-olah tidak ada buktinya yang tentang tanda tangan tersebut. Seperti Perpecahan yang terjadi di antara kubu Pratiwi Novianti pun mendapat sorotan dari Farhad Abbas sebagai kuasa hukum Agus Salim. Pihaknya pun telah melaporkan sejumlah pihak termasuk Novi, Gary hingga Denny Sumargo terkait pengalihan dana donasi senilai 1,7 miliar untuk korban bencana alam NTT. Nyatanya Agus mengaku dirinya sangat tidak ikhlas, bahkan merasa uangnya dirampok setelah dipermainkan. Agus merasa uangnya dimaling kan Gus? Tadi Agus maling bilang Gus. Ya Gus, bilang belum Gus? Iya, maling. Udah Agus berjelas nggak ikhlas Agus. Iya, dikejar. Dunia akhirat tidak. Karena aku dibohongin, gitu aja sih. Ditipu, dibohongin, diolok-olok, semua udah dimain-mainin. Loh, kemarin kan kalian marah aku menyerang Novi. Sekarang kan tanpa sengaja kan Novi setuju dan sejalan sama saya gitu. Hanya kebetulan dia bukan ketua itu. Mungkin juga kalau jadi ketua dia nggak mau ngasih saya, betul nggak? Dia ngasih gitu ya, betul nggak? Udah berantem semua. Pokoknya kalian bilang Farhad Abbas suka berantem, enggak. Yang kalian sayang-sayang puji itu mereka saling berantem. Jadi gue nggak perlu kerja lagi, gue cukup say yang jahat, yang curang, yang bisa Agus akan hancur. Kalau nggak di dunia, di neraka hancur. Ya penggelapan itu kalau kita menyerahkan sukarela, ini kan dengan paksaan. Nah kemudian ini pura-pura baik tapi tidak. Dan dia itu memang mulutnya aja gayanya manis. Gus kalau mau datang berobat ke saya, uangnya udah dihabisin. Pernyataan Agus nggak kooperatif apa? Lu buat gue yang berantem sama Novi, tapi lu aktornya, dalangnya dia gitu. Gary juga, masa Gary ketua yayasan ngelaporin Novi? Betul nggak? Terus Novi ngelaporin Gary kan? Saling melapor ya lagi. Saling lapor Iya, banget. mereka nggak pernah nyerang Agus. Dan saya yakin Novi sependapat gitu. Nah, dulu dia Novi. Sementara itu, Wawa, bibi dari Agus Salim yang juga sempat terseret pusaran polemik donasi, akhirnya kembali muncul. Beberapa waktu lalu, ia juga baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan ke pihak berwajib. Serta secara tegas, Wawa menyatakan tetap yakin bahwa uang donasi merupakan sepenuhnya hak dari Agus. Tak hanya itu, ia seolah menyindir Novi dan Gary yang justru kini saling lapor akibat perseteruan di dalam yayasan. Ya kalau saya sih terserah ya, yang penting intinya buat saya itu mereka nggak tahu kapan gitu. Karena kan mereka hanya tergiring opini aja awalnya. Sekarang kan malah berbalik kan, mereka yang 100 juta, mereka 95 juta itu aja. Mau digulir kayak apapun, mau diputar balik kayak apapun, itu tetap bagus. Buat saya sih ya. Lepas dari itu ya memang itu hak Agus, itu aja. Tetap kasihan loh kalau misalnya nggak sampai balik, dia udah dibully, dihujat, dicaci maki, semuanya udah Agus alami, masa uang itu nggak kembali? Kasihan juga kan. Berarti ada yang saran Wawa untuk tetap mendukung Agus untuk dapat kembali uang. Tetap saya dukung karena memang keluarga terdekat sini ya cuma saya aja. 1,3, yang 400 itu kan pengakuan Densu, ada dana super thanks untuk Agus, ya kan? Kan bukan dana buat dia, kan ada. Itu kan pembagiannya ada jelas nyata.
yang kata Gary itu dana CSR, tapi Densu kan ada rekamnya, dia bilang itu uang Agus, betul nggak? Betul. Ya dari mulutmu yang ngomong, jangan kaget, ya kan? Nanti diaudit semua rekeningmu, rekam-rekamnya lu minta untuk apa? Untuk Agus atau untuk binimu atau untuk anakmu kan? Kalau untuk bini anakmu ya bukan uang Agus, tapi untuk Agus ya uang Agus. Kita juga informasi dari dia. Nah sekarang saya mau tanya sama Densu uangnya Agus itu berapa? Yang pas itu dari mana? Berarti lu sadar nggak kalau ngomong itu uang Agus? Ya kembalikan 1,7 M. Tapi yang diambil dari Gary melalui BCA Pondok Indah 1,3 miliar. Mendapat tuntutan dari Agus Salim terkait dana donasi, Denny Sumargo mengaku bahwa dirinya memilih untuk tidak mau ambil pusing. Ia bahkan menawarkan kepada Agus mengganti uang senilai 1,3 miliar yang selama ini masih terus menjadi kisruh, baik datang langsung kepadanya secara personal atau nanti setelah hakim memutuskan bahwa donasi memang sah milik Agus. Densu menegaskan ia akan mengembalikan seluruh uang tersebut dari kantong pribadinya. Seperti yang gue bilang di awal, kalau masalah urusan ini kan udah selesai, dari guanya udah selesai. Kalau misalnya masih ada tuntutan, saya memberikan 2 opsi. Opsi pertama, silakan datang sendiri pribadi ke saya, nanti saya bantu, ya kan? Kedua, kalau misalnya ingin menggugat secara hukum, silakan lakukan menurut saya jalur perdata, karena itu jalur yang tepat di sana. Itu maunya dia perdata, ya kan dia mau yang lama. Indonesia ini ya, orang Indonesia ini selalu merasa kalau pidana itu masukin orang penjara orang takut. Paling berat itu perdata. Mereka selalu menganggap perdata itu ringan, tinggal mengganti, ya kan? Nah, saya pikir mau pidana, mau perdata, saya nggak peduli dengan itu. Yang penting untuk pertama kita menganggap uangnya Agus ini kemalingan. Kalau bisa di pasal kemaling pun 362 pun kita memasukin, tapi hanya penggelapan untuk polisi, ya kan? Ya penggelapan itu kalau kita menyerahkan sukarela, ini kan dengan paksaan. Sekarang lu bilang kalau misalnya Agus butuh uang, datang ke dia, ngapain datang ke lu? Lu udah jauh lari ke NTT sana, nggak mungkin dong, harga diri datang ke lu. Datang aja panggilan polisi sana. SP2HP-nya laporan Agus itu kan ke Denny Sumargo dan kawan-kawan gitu. Karena yang kami temukan itu adalah Denny Sumargo yang bertanggung jawab atas segalanya gitu. Itu konkret nyata gitu. Ternyata Denny Sumargo yang hanya mengaku sebagai fasilitator, sebagai penengah, ternyata adalah pelaku utama di situ. Oke, tanggap. Nopi juga komplain, bahkan ada kalimat katanya Denny akan mematahkan leher. Ya, orang yang menghambatkan kira-kira seperti tidak kelihatan dominan. Jadi Agus kaget gitu. Denny merasa kan aturan di Nopi itu kan open donasi cuma 3 hari. Lebih dari itu kan bukan open donasi, itu kalau ke yayasannya dia. Tapi kalau dia yayasannya ke Agus pribadi itu urusannya Agus. Ada 1,3 miliar. Nah ditakut-takutilah, dibantu sama grup Pablo dan orang-orang yang pro Nopi. Nah sehingga waktu itu Pablo mundur jadi pengacaranya Nopi, kemudian gabung dengan donatur. Mereka melakukan gugatan perdata seolah-olah ini dana nggak dikembalikan, ada yang gugat, katanya gitu. Nah begitu udah gugat, kembaliin aja, kasih ke NTT. Akhirnya kita datang sidang, mereka nggak datang. Jadi kita anggap ini konspirasi. Nah, kita mulai kejar bagaimana statusnya Pablo, dia sarjana atau bukan, pengacara atau bukan. Kenapa dia ngaku dia mewakili 577 orang, padahal hanya 2 orang. Nah, 2 orang ini ada namanya Pira dan ada namanya Lestari. Orang tuanya udah ketakutan. Coba lihat seorang Kedi, ya, Kedi Golf ya, kok bisa pergi menggugat orang cuma nyumbang 200.000? Emang dia dirugikan apa? Ya kan? Kecuali dia diundang 200 juta baru dimakan Agus, nggak benar. Boleh lah, itu cuma 200.000. Itu kan sontoloyo, kelewatan gitu, betul nggak? Nah makanya dilaporkan lah gitu. Kemudian dia ini dipukul sama Dodi, ini langsung proses. Kemudian segera penyidikan, lalu ditahan mereka ini.